Shalom semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengarahkan kebaktian. Mari kita sama-sama kita angkat lagu pujian pertama kita, 主啊，我到你面前。Kita akan mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian kedua kita, Terima Sukacita Surga.
ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan manusia dengan sangat luar biasa. Kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan mulut dan hati dan pikiran kami boleh memuji Engkau dengan bersorak-sorai. Bapa yang baik, Allah kami yang hidup, kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan keadaan dan kondisi bangsa kami saat ini yang sedang mengalami suatu pergumulan yang besar. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah bangsa kami. Ampuni segala dosa-dosa bangsa kami ya Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan bangsa ini, Engkau yang telah memberikan pertolongan bagi bangsa ini, sehingga segala sesuatu masalah yang terjadi boleh diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan, bahkan gereja kami GMI Kana Marelan ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iman kami semakin kuat teguh di dalam Engkau Bapa. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama di dalam gedung gereja, tetapi kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah hadir di mana saja. Engkau Allah hadir di rumah kami, Engkau Allah hadir di mana-mana Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur kami boleh mengalami hadirat dan kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap jemaat majelis hamba Tuhan yang ada di GMI Kana ini. Kami berdoa biarlah kami boleh sehati di dalam melayani Engkau, kami boleh bersehati bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami, Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk datang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah setiap hidup kami serahkan kepada Tuhan, karena Engkau mempunyai kuasa bagi kehidupan kami Tuhan, dan hidup kami ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka,
segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh diberikan pengertian dan pemahaman yang benar, supaya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan dalam setiap hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang menolong dalam hamba-Mu berkata-kata, bila firman Tuhan saja boleh diberitakan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mendengarkan siaran ini, biar juga mereka mengalami kehadirat Tuhan, dan mereka boleh mengerti akan firman-Mu, dan hidup mereka boleh bertumbuh dengan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 18 sampai 21. Efesus yang kelima ayat 18 sampai 21, saya akan membacakannya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan hendaklah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam surat Efesus pasal yang kelima yang kita baca hari ini, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dapat mengisi kehidupannya. Berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain, manusia diciptakan dengan suatu kebebasan penuh untuk memilih. Manusia diberikan hak kebebasan. Nah, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang ia sukai. Namun sebagai makhluk yang sudah ditebus, tentu saja kita sudah tidak lagi menjalani kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak memiliki tujuan, seperti yang dilakukan oleh manusia lama kita. Nah, kita sudah menyadari bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan suatu tujuan ilahi yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebagaimana yang dikatakan dalam surah Efesus ini, sebagai anak-anak terang, sepatutnya kita meninggalkan dan menelanjangi segala perbuatan kegelapan dan mempergunakan waktu-waktu yang ada serta kita mengerti akan kehendak Tuhan dan kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudusnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat pada ayat yang ke-18, kita menemukan bahwa ada dua jenis anggur yang disebutkan di dalam ayat ini. Saya akan bacakan ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini disebutkan dua anggur. Yang pertama itu adalah anggur dunia dan anggur Roh Kudus. Memilih untuk dipenuhi anggur dunia sudah jelas akan memabukkan dan menimbulkan apa? Hawa nafsu. Bahkan menjauhkan kita daripada rencana Tuhan. Tetapi sebaliknya, kepenuhan anggur daripada Roh Kudus justru itu membawa kita, memampukan kita untuk senantiasa berjalan dalam rencana-rencana Tuhan. Bahkan bukan itu saja, Roh Kudus memampukan kita untuk mengubah hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita menghadirkan kerajaan surga di bumi ini. Pesan Tuhan pada kita hari ini agar setiap murid-murid terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang bisa atau orang-orang yang biasa, tetapi kita hidup di dalam
kepenuhan Roh-Nya. Allah menghendaki setiap umatnya itu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian kita bertanya, bagaimana kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini saya akan sebutkan 3 hal yang akan kita lakukan supaya hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama adalah taat akan perintah Tuhan. Saya akan bacakan pada ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, perkataan ini merupakan suatu kalimat perintah. Hendaklah, itu adalah kalimat perintah, bukan suatu nasihat, bukan suatu saran dari Tuhan. Perintah apakah yang Tuhan berikan pada saat ini? Pada firman-Nya, yaitu supaya setiap umat Tuhan itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau tidak pun tidak apa. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa suatu keharusan, suatu kewajiban yang harus kita lakukan, bahwa kita sebagai umatnya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya seorang percaya untuk hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di sini dikatakan bahwa dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya satu kali, tetapi terus menerus, setiap hari sampai dia selama hidupnya. Bukan hanya pada masa lalu kita dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya pada masa depan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi pada masa kini dan terus menerus. Di situ dikatakan kata kamu. Artinya ini menunjukkan bahwa perintah ini bukan hanya untuk satu orang saja, tetapi kata kamu itu diartikan bahwa perintah ini diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus itu berlaku bagi semua orang. Dan ini adalah hak istimewa bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana kita melakukan perintah Tuhan ini supaya kita selalu senantiasa rindu untuk hidup diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, itu yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus taat akan perintah Tuhan, yaitu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian perintah yang kedua, kita bisa melihat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Saya akan membacakannya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pengalaman gereja di dalam Kisah Para Rasul, kepenuhan Roh Kudus ini terjadi di tingkat jemaat. Dan biasanya itu terjadi saat mereka berkumpul bersama. Mereka mendengar tiupan angin keras. Itu kita lihat pada ayat yang kedua. Dan di situ kita melihat bahwa ada kuasa yang besar yang terjadi dari Roh Allah. Mereka juga melihat sesuatu yang menyerupai seperti lidah api yang menggambarkan kehadiran pada Roh Kudus. Itu kita lihat pada ayat yang ketiga. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam persekutuan kita mengalami pengalaman bersama Roh Kudus. Persekutuan bukan hanya di dalam gereja, Bapak Ibu. Di dalam rumah tangga kita juga mengalami persekutuan bersama dengan orang tua kita, bersama dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Persekutuan bukan hanya sekedar di dalam gedung gereja, tapi juga terjadi di mana-mana. Mengapa? Karena Allah selalu hadir dimanapun kita berada. Nah, pengalaman bersama Roh Kudus ini juga terjadi di dalam kehidupan kita ketika seseorang juga mengalami kasih Allah. Kasih Kristus yang begitu lebar, dikata panjang, tinggi, dan dalam bagi setiap orang percaya. Artinya bahwa ketika kita mengalami kasih Kristus, kita mengalami kasih yang begitu bersifat kekal, yaitu kasih yang bukan hanya sementara, tetapi kasih yang selama-lamanya yang diberikan kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak memandang kita berdosa atau tidak. Kasih Tuhan itu selamanya bersifat kekal dan tetap. Walaupun kita berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita.
Walaupun kita gagal melakukan firman Tuhan, walaupun kita gagal melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena kasih Tuhan itu bersifat kekal dan selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa kasih Kristus ditunjukkannya melalui kematian bagi semua orang. Dia telah menebus kita, sehingga kasih Kristus itu yang membawa perubahan dalam hidup kita. Nah, inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan ketika kita selalu rajin dalam bersekutu, baik di rumah, baik di gereja, dimanapun kita berada, kita akan mengalami pengalaman akan kasih Kristus, pengalaman bersama Roh Kudus. Nah, kemudian hal yang ketiga, ketika kita mau dipenuhi Roh Kudus, yang ketiga adalah kita harus hidup bijaksana dalam setiap area kehidupan kita. Nah, area kehidupan kita itu apa saja? Yang pertama adalah kehidupan penyembahan kita, worship in life. Nah, kita bisa melihat pada Efesus 5 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu fungsi Roh Kudus dalam hidup kita adalah membawa kita masuk ke dalam suatu penyembahan kepada Bapa di surga. Supaya kita mengalami suatu penyembahan yang benar, kita harus peka kepada suara Roh Kudus. Kita harus mau dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita punya pengalaman bersama Dia. Sebagai contoh, saat perempuan sama pria berbicara kepada Yesus, Yesus bertanya kepada perempuan itu, kemana dan kepada siapa ia harus menyembah? Karena pada waktu itu orang Samaria menyembah Allah yang lain di atas gunung. Dan setelah itu juga ia mengetahui bahwa orang Israel itu menyembah di Yerusalem. Kemudian Yesus menjawab, dia berkata bahwa mereka menyembah Allah bukan hanya di gunung, bukan hanya di Yerusalem, tetapi menyembah Bapa di surga itu di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa melihat pada Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena roh Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Roh Allah itu selalu ada di dalam hati kita. Yang terpenting adalah kita menyembah Dia dengan roh, dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya mengalami kepenuhan roh berkali-kali dengan cara memelihara iman mereka. Mereka harus bersyukur, mereka harus terus berdoa, bernyanyi, bermazmur, yang dikatakan pada ayat yang ke-19. Itulah ciri orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hatinya selalu bersukacita kepada Allah. Puji-pujian selalu ada di dalam mulut dan hatinya. Bahkan dia selalu mengucap syukur dan segala keadaan dan kondisi apapun. Ketika kita mengalami suatu kondisi yang saat ini, ketika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka situasi dan kondisi yang sulit tidak akan pernah mengubah hati kita, iman kita kepada Tuhan. Tidak akan pernah menghilangkan sukacita kita kepada Tuhan, dan tidak akan pernah menghilangkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita senantiasa hidup di dalam Roh Kudus-Nya. Kemudian kita diajarkan bahwa kita juga merendahkan diri seorang kepada yang lain. Kita saling menghargai satu dengan yang lain. Walaupun kita sering kecewa, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah, itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian area kehidupan kita yang kedua adalah area kehidupan kita dalam keluarga. Nah, kalau kita melihat pada Efesus yang kelima, ayat 22 sampai dengan 33, itu dia tentang kehidupan antara suami istri dalam pernikahan. Bagaimana sikap seorang suami yang harus mengasihi istrinya, atau seorang istri yang harus menghormati suaminya. Ini adalah juga harus dipimpin dari Roh Kudus, di mana hidup mereka sebagai suami istri di dalam pernikahan mereka harus mau dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus.
Mereka harus melakukan tanggung jawab mereka masing-masing oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Sebagai contoh, pasangan suami istri Aquila dan Priscilla merupakan suatu contoh pasangan suami istri yang bekerja sama membahu dalam membawa keharuman nama Kristus di dunia usaha yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Bahkan bagaimana sikap seorang anak kepada orang tua yang harus menghormati. Nah, inilah dalam keluarga kita. Kemudian dalam area kehidupan, pekerjaan dan usaha kita atau work and life, yaitu Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Bagaimana sikap seorang hamba harus mentaati tuannya di dunia pekerjaan. Dia harus takut dan gentar dan tulus melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ketika kita dipenuhi Roh Kudus dalam pekerjaan kita, maka kita akan melakukan tugas kita dengan penuh antusias, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketulusan, bukan karena keterpaksaan. Kemudian terakhir, dari area kehidupan kita adalah kita hidup sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Witness life. Itu dikatakan pada Efesus 6 ayat 18 sampai 19. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus kita perlu pengurapan Roh Kudus untuk selalu memenuhi kita. Jika tidak, maka baik perkataan yang keluar dari mulut kita, baik tindakan yang kita lakukan itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika kita dipenuhi Roh Kudus, maka perkataan perbuatan kita itu akan menyentuh hati banyak orang dan membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Ingatlah bahwa setiap kehidupan kita, mari kita harus hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus supaya kita memiliki dampak yang tinggi, dampak yang positif. Kita dapat menggarami orang lain. Dengan demikian kehidupan kita, perkataan, tindakan kita itu selaras dengan hidup kita di dalam Kristus. Oleh karena itu pada Kisah 1 ayat 18 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini saya menyimpulkan bahwa Allah mengajarkan kita untuk kita ingin selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Dengan demikian kita harus taat pada perintah Tuhan. Kita harus hidup bijaksana dalam setiap area hidup kita. Bahkan kita selalu mau bersekutu beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita lakukan, Tuhan akan selalu hadir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami rindu dan selalu rindu untuk hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus hari demi hari dan setiap hari Tuhan. Sehingga hidup kami mengalami dampak yang positif, dampak yang tinggi bagi orang lain. Supaya hidup kami ini bukan hanya sekedar hidup yang tidak memiliki tujuan, tetapi kami memiliki hidup yang memiliki tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mentaati setiap perintah-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi orang yang hidup bijaksana dalam setiap area kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam kami sebagai saksi Kristus di mana kami pun berada. Dan kami juga mau berdoa, bila Tuhan juga memberkati setiap jemaat GEM Ikana ini. Bila di tengah-tengah masalah kesulitan saat ini, mereka tetap selalu rindu dipenuhi oleh Engkau Tuhan. Bila mereka hidup selalu merindukan hadirat Tuhan. Dan kami berdoa bila iman mereka tetap teguh di dalam Engkau, bertekun di dalam iman mereka, walaupun mengalami situasi yang sangat sulit. Terima kasih ya Tuhan, bila firman Tuhan ini yang terus menguatkan kami,
di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa